drop it. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, hey, so I let you go. Guessing it was me, guess I never know. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Akbar Jasa dari kelas manajemen 2Ki semester 3 dari Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Tiara Mutiarsi. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama ada profil bisnis PT Pertamina Indramayu Jawa Barat, yang kedua ada sejarahnya, yang ketiga ada visi misi, yang keempat ada produk perusahaan, yang kelima ada BMC, dan yang terakhir saya akan membahas tentang analisis SWOT PT Pertamina Indramayu Jawa Barat. Baik, saya akan membahas tentang sejarah dari PT Pertamina Indramayu itu sendiri. Jadi Pertamina senantiasa memegang teguh komitmen untuk menyediakan energi dari mengembangkan energi baru dan terbarukan dalam rangka mendukung terciptanya kemandirian energi nasional. Memegang amanah sebagai holding company di sektor energi sejak ditetapkan oleh Kementerian BUMN Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 12 Juni tahun 2020, Pertamina kini memiliki peran sangat strategis yang membawai 5 subholding yang bergerak di bidang energi, yaitu yang pertama ada upstream subholding yang secara operasional dijalankan oleh PT Pertamina Hulu Energi. Kemudian yang kedua ada gas subholding yang dijalankan oleh PT Perusahaan Gas Negara. Lalu ada yang ketiga refinery dan petrochemical subholding yang dijalankan oleh PT Kilang Pertamina Internasional. Lalu yang keempat ada Power dan NRE subholding yang dijalankan oleh PT Pertamina Power Indonesia. Dan yang terakhir ada Komersial dan Trading subholding yang dijalankan oleh PT Pertamina Patraniaga. Baik, selain itu, Pertamina mengoperasikan bisnis shipping company melalui PT Pertamina International Shipping. Penting yang dikembangkan oleh Pertamina ini sekaligus menandai tonggak sejarah baru dalam perjalanan bisnis perusahaan setelah kontribusi nyata yang diberikan oleh Pertamina selama lebih dari 6 dekade. Menyediakan energi yang telah menggerakkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia dan berbagai wilayah di luar negeri. Lalu Pertamina yang mumpuni ini dibangun di atas fondasi yang solid dan sejarah panjang perusahaan dalam mengawal terwujudnya kemandirian energi nasional. Lalu sejarahnya mencatat bahwa eksistensi Pertamina dibangun sejak sekitar tahun 1950-an ketika pemerintah Republik Indonesia menunjukkan Angkatan Darat yang kemudian didirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara untuk mengelola lading minyak di wilayah Sumatera. Kemudian perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional atau bisa disingkat juga Permina. Lalu pada tanggal 10 Desember tahun 1957 yang hingga kini diperingati sebagai hari lahirnya Pertamina, pada tahun 1960 PT Pertamina berubah status menjadi perusahaan negara Permina. Pada tanggal 10 Desember tahun 2007, Pertamina melalui anak usaha PT Pertamina Internasional EP mencatat momentum
penting melalui aksi akuisisi terhadap perusahaan migas Prancis Maurel et Prom dengan kepemilikan saham sebesar 72,65% saham. Lalu pada tahun 2011, Pertamina ini menyempurnakan visinya, yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia melalui RUPSLB. Tanggal 19 Juli tahun 2012, Pertamina menambah modal ditempatkan di sektor serta memperluas kegiatan usaha perusahaan. Lalu pada tanggal 14 Desember tahun 2015, Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Lalu peningkatan modal ini ditempatkan dan diambil bagian oleh negara serta perbuatan-perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Perubahan ini telah dinyatakan pada Akta Nomor 10 tanggal 11 Januari tahun 2016 yang dilalui oleh Notaris Leni Janis Ishak. Lalu pada tahun 2017, Pertamina ini semakin dekat pada terwujudnya visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia setelah berhasil menuntaskan akuisisi saham perusahaan migas Prancis Maurel et Prom. Maka dengan keberhasilan tersebut, terhitung mulai 1 Februari 2017, melalui anak usaha PT Pertamina International EP, Pertamina menjadi pemegang saham mayoritas MNP dengan 72,60% saham. Itu saja baru saya jelaskan tentang sejarah PT Pertamina. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih visi misi PT Pertamina ini. Jadi visinya yaitu PT Pertamina menjadi perusahaan energi berkelas dunia. Lalu misinya yaitu menjalankan usaha minyak, gas serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Lalu selanjutnya ada produk yang dihasilkan PT Pertamina. Jadi di sini ada beberapa produk yang dihasilkan oleh PT Pertamina tersebut. Yaitu ada gasolin series seperti Premium 88, Pertalite 90, Pertamax 92 dan Pertamax Turbo. Lalu yang kedua ada gasoil series seperti Biosolar, Dexlite, Pertamina Dex. Lalu yang ketiga ada kerosen atau yang disebut juga minyak tanah. Lalu yang keempat ada aftur. Dan kelima yaitu IFO. Nah, ternyata ada juga yang non BBM yang dihasilkan oleh PT Pertamina, yaitu ada LPG, Paraxline, benzen, green coke, aspal, solvent series, Minarex, Minasol, smooth, dan lube oil base dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Oke, di sini itu baru saja saya membahas tentang produk perusahaan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang strategi dan program pendukung. Ternyata di sini juga Pertamina memiliki strateginya, yaitu memonopoli penjualan BBM dalam negeri dengan mempertimbangkan tempat mutu dan tempat jumlah. Lalu yang kedua ada memenuhi energi nasional secara berkelanjutan dalam rangka mengurangi impor minyak dan gas. Lalu yang ketiga ada optimalisasi program Pertamina loyalty dan diskon untuk meningkatkan pendapatan. Lalu yang keempat ada renegosiasi kontrak dengan mata uang asing untuk dibayar dengan rupiah. Yang kelima ada efisiensi konsumsi energi dengan mengganti penggunaan refinery full dengan natural gas atau PLN. Lalu yang keenam ada menurunkan integrated
export time untuk menurunkan beban pokok penjualan. Dan yang ketujuh ada transformasi digital untuk SPBU dan centralized procurement. Lalu selanjutnya ada inventory build up dengan manajemen time to buy pada saat harga minyak rendah. Lalu yang kesembilan yang terakhir ialah Pertamina melakukan mitigasi risiko, selisih kurs dan meningkatkan kinerja cash flow. Lalu ada juga program pendukung perusahaan PT Pertamina, yaitu melaksanakan program corporate social responsibility atau disebut juga CSR, dan termasuk di dalamnya program bina lingkungan. Program CSR ditujukan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pelestarian lingkungan, terutama dalam pembentukan wawasan masyarakat untuk melestarikan lingkungan sekitar. Lalu mendukung upaya pemerintah Indonesia merespon perubahan iklim didasarkan pada kesadaran penuh PT Pertamina dalam mendukung tujuan ke-13 dari tujuan pembangunan berkelanjutan terkait penanganan perubahan iklim. Selanjutnya ada program kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil mitra binaan Pertamina agar menjadi tangguh dan mandiri, sekaligus memberikan multiplier efek bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi Pertamina. Pola pendampingan, pembinaan, pelatihan yang terarah, serta pemberian fasilitas promosi dan pengembangan pasar dalam ajang pameran merupakan salah satu cara dalam mendampingi mitra binaan Pertamina untuk tumbuh dan berkembang. Para mitra binaan tersebut juga berpeluang untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, lingkungan masyarakat di wilayahnya, dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Ternyata Pertamina juga memiliki strategi, yaitu ada strateginya ada 4, yaitu yang pertama ada menurunkan kapasitas operasi kilang sampai dengan turn down rasio. Yang kedua ada mengoptimalkan mengolah crude murah yang ada di pasar dunia saat ini dengan tetap menjaga yield yang optimal. Lalu yang ketiga ada melakukan efisiensi energi dengan mengkonversi full dengan eksternal gas dan penggunaan listrik PLN. Lalu yang keempat ada memanfaatkan slowdown produksi dengan melakukan pemeliharaan dari perbaikan kilang. Pertamina juga menyampaikan pihaknya menjaga keberlangsungan industri dalam negeri melalui program diskon dan kredit untuk pelanggan BBM industri aviasi dan petrokimia. Kemudian memperkuat digitalisasi proses penjualan BBM industri petrokimia dan pelumas. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila banyak salah, mohon dimaklumin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan untuk PT Pertamina tentang analisis SWOT dan BMC. Yang pertama saya akan mempertanyakan tentang BMC PT Pertamina Indramayu Jawa Barat. Yang pertama, apa penghematan yang diinginkan PT Pertamina? Yang kedua ada apa saja kesulitan utama dan tantangan Pertamina yang ketiga ada apa risiko yang paling ditakutin oleh PT Pertamina. Saya akan menjawab soal nomor 1 terlebih dahulu, yaitu melakukan impor solar sejak Mei lalu. Ia menjelaskan pada bulan April perusahaan juga tak melakukan impor after
Bahkan perusahaan juga melakukan ekspor aftur. Yang kedua, adanya dugaan adanya skenario devil advokat yang akan mengubah piutang Pertamina kepada pemerintah menjadi utang dengan adanya tuntutan pencemaran lingkungan sebesar 10,5 triliun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akibat kebocoran pipa di Balikpapan, dan kemungkinan akan ada tuntutan yang lebih besar. Lalu soal berikutnya, lemahnya perekonomian bukan hanya negara maju yang lambat berkembang. Produk domestik bruto di Cina yang berkembang 7,7% di kuartal 1 2013 bisa jatuh hingga 7,9% di kuartal 4. Hal yang sama terjadi di Brazil. Jepang juga mengkhawatirkan perkembangan ekonomi menyusul lemahnya di pasar ekspor. Lalu ada pengelolaan risiko sejak krisis tahun 2008. Pemerintah telah meningkatkan fungsi peraturan menjadi lebih aktif dan menentukan kebijakan berbisnis bukan untuk sektor keuangan tapi juga untuk industri-industri di luar negeri. Namun peraturan juga dapat berisiko politis bagi bisnis perusahaan. Yang ketiga, ada meningkatnya persaingan. Banyak perusahaan menganggap tingginya persaingan cukup menantang. Fokus perusahaan untuk berinovasi, menarik pembeli, dan membedakan produk untuk terus bertahan. Lalu saya akan membahas tentang analisis SWOT PT Pertamina Indramayu Jawa Barat. Yang nomor 1, pertanyaannya adalah faktor apa saja yang menghambat perusahaan Pertamina dalam meraih target yang telah ditentukan. Lalu apa saja keunggulan yang perusahaan Pertamina miliki? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dulu terlebih dahulu. Teknologi dan penguasaan SDM lokal atas teknologi tersebut. Sebab banyak teknologi untuk membangun dan pengelolaan EBT yang belum dikuasai oleh tenaga ahli di Indonesia. Lalu jawaban soal berikutnya adalah porsi bagi hasil dengan negara itu 40% banding 60%. Pertamina mendapatkan bagian 40% lebih banyak bila dibandingkan perusahaan lain seperti Medco, Saka, Chevron, Exxon, dan sebagainya. Pertamina mendapatkan untuk mengambil ahli wilayah kerja yang kontraknya berakhir. Jika Pertamina tidak berminat, barulah wilayah kerja tersebut dilelang secara terbuka. Dalam prakteknya, Pertamina bisa mengalihdayakan lapangan-lapangan tua ke perusahaan migas lain dalam bentuk kerjasama operasi atau disebut juga KSO. Perusahaan migas lain tidak diizinkan melakukan hal tersebut. Itu saja yang ingin saya tanyakan kepada PT Pertamina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.